Oke, kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM. Senang bisa kembali bersama Anda, menghadirkan para narasumber, mengangkat sebuah topik untuk kita diskusikan dalam 1 jam ke depan ya. Dan hari ini Bu Novi absen, tapi ada Mas Adam dari Magnet Solusi Integra Emisi Consulting yang akan menemani saya untuk berdiskusi dengan narasumber tamu. Apa kabar Mas Adam? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya. Walafiat. Oke, baju merah putihnya sudah siap ya? Siap juga. Jangan nggak bawa nanti dipinjami Bu Novi katanya. Oke, dan narasumber tamu kita hari ini adalah Mas Anung Anindito. Koreksi nama kalau saya salah Mas Anung. Anung Anindito M. PSI. Sabar dulu, karena ini ada di bawahnya. Dan seorang psikolog juga ya. Oke, betul Pak. Betul. Beliau ini psikolog plus consulting. Betul. Mas Anung apa kabar, sehat? Selamat pagi, sehat Pak. Selamat Aldi. pagi, saya Aldi. Kenalkan ini teman saya Mas Adam. Oh ya, sudah kenalan tadi Pak. Oh sudah ya? Oke. Mas Anung, sekarang boleh kenalan sama ini nama ininya plus consulting atau psikologi plus consulting? Plus consultingnya Pak. Plus consulting ya, psikolog di plus consulting. Nah, plus consulting ini juga mirip-mirip dengan MSc atau seperti apa? Ya, karena itu sebagai sebuah biro ya Pak ya, setahu saya. Jadi banyak kegiatan seperti asesmen, lalu juga seperti pengembangan organisasi, itu juga kegiatan yang kaitannya dengan industri organisasi. Begitu ya. Okay. Dan kantornya di mana? Di daerah Rungkut. Daerah Rungkut. Daerah Rungkut, Asri Tengah. Oh, Asri di Tengah. perumahan. Di perumahan betul. Iya. Sebelah SMA, SMP apa SMA itu? Saya SMA lupa. 17 ya. SMA 17 ya. Enggak hafal Pak Aldi. Enggak hafal. Iya. Kamu enggak tahu soalnya ya, Mas Adam. Saya ya? Trenggalek. Oh, Trenggalek. Trenggalek itu yang satunya. Oke. Sudah lama plus consulting ini? Saya baru lulus sebenarnya Pak dari bulan Juni 2025, lalu jadi psikolog di situ. Jadi baru sekitar 2 bulan ini. Oke. Itu Anda bersama teman-teman atau gimana? Saya bersama rekan, betul. Bersama rekan bikin plus consulting itu. Jadi ini baru juga ya plus consulting ya? Oh, sebenarnya sudah lama Pak. Jadi itu senior saya terus mengajak saya untuk Ini baru lulusnya yang S2 ya? S2-nya betul. Yang MPSI tadi itu ya? Betul, magister. Oke. Selamat datang di diskusi ini Mas Adam. Terima Kita kasih. akan ngobrolin anak-anak Gen Z ya? Betul. Pas banget sama teman-teman yang masih relatif lebih muda. Saya ngikutin aja kalau begitu. Apa topik kita hari ini Mas Adam? Topik kita hari ini anti baper, pro growth, siap kerja Gen Z masa kini. Oke, pro growth ya. Jadi pro pada pertumbuhan atau Pertumbuhan. ini perkembangan lah gitu ya. Sikap kerja Gen Z masa kini. Ada masalah dengan sikap kerjanya anak-anak Gen Z? Kayaknya jadi isu ya sekarang. Jadi isu ya. Iya, benar. Yang beberapa kali juga kita diskusikan, tapi nggak apa-apa kita underline lagi. Apa sih karakteristik khas dari anak-anak Gen Z? Mungkin nanti Mas Anung juga bisa menambahkan. Yang jadi isu tadi itu loh Mas Adam. Apa? Ya, benar. Isunya ya sekarang mungkin dari sudut pandang beberapa orang yang kita nggak ngomongin ke yang ke bawah ya, ke alpha ya, mungkin yang atasnya milenial sama boomer lah. Milenial akhir. Yang ya, atasnya. Sorry. Milenial Kita sama ngomong atas sama bawah, maksudnya atas apa? milenial tahun, sama X ya berarti ya. atasnya, milenial sama X. Oh sorry, X. kok boomer. Ya. Iya. Nah, maksudnya ini lebih ke sudut pandang mereka ya yang saat ini menjadi apa ya, di dunia industri atau pekerjaan mereka jadi atasan dari Anak-anak Gen Z ini. anak Gen Z ini. Sedangkan beberapa isu yang mereka munculkan adalah adanya beberapa kayak sisi ya mudah tersinggung, baper, tidak terbuka terhadap kritik dan bla bla ABCZ sebagainya, kayak gitu sih. Jadi itu yang jadi latar belakang kita akan mendiskusikan. Betul. Banyak hal soal yang baper-baper. Tapi anak-anak Gen Z ini memang mengaku bisa dikritik, terbuka pada kritik, tapi pada kenyataannya mereka memang baperan ya, Mas Anung. Oke, kita batasi dulu ya Pak. Definisi baper di sini itu apa? Oke. Jadi baper di sini saya tuh menangkapnya bahwa mereka lebih menunjukkan ekspresi emosi di ruang publik. Jadi baik itu offline maupun online gitu ya. Nah, kenapa mereka itu seperti itu? Khususnya kalau dari
saya sendiri karena memang secara medsos gitu ya, itu udah kita berkembang di teknologi medsos yang udah ada gitu ya, ada TikTok, ada Instagram apa, sehingga feedback sekecil apapun dari rekan kerja atau dari atasan itu bisa kita tampilkan di medsos, kita ekspresikan gitu. Dan itu juga jadi salah satu hal yang membuat kita literasi mentalnya tinggi tuh, karena kita terpapar terus kan dengan hal-hal di ekspresi emosi di publik, tapi kematangan emosional kita juga sebelum sematang itu sebenarnya. Iya. Dan apa-apa dibilang misalkan, oh ini NPD nih, ini dibilang gaslighting gitu, tanpa tahu sebenarnya arti itu tuh apa dan gimana menggunakan istilah itu secara tepat. Jadi mungkin dianggap bapernya itu tuh seperti itu gitu ya Mas Adam ya. Seperti itu. Ya benar gitu ya Mas Adam. Iya. Enggak? Jadi lebih banyak ke apa yang dia tangkap atau dia sampaikan atau instruksikan atau instruksi atau pekerjaan yang dia tangkap yang diberikan oleh atasannya itu secara nggak langsung dia diberikan sesuatu yang belum secara terbuka atau secara konkret diberikan, sehingga apa yang dia tangkap itu adalah sesuatu hal yang belum clear, belum jelas, belum secara komprehensif, dia belum tersampaikan secara menyeluruh, dia secara nggak langsung dia nggak punya guide untuk dia mau apa nih, akhirnya ya dari situ aku ada pikiran bahwa saya nggak merasa di guide nih, saya nggak merasa di itu, saya cuma diinstruksi tanpa ada bimbingan dan ABCZ lainnya, sehingga ada rasa baper untuk ya udahlah, apa yang saya lakukan ya ada ininya, ada yang saya kemampuan yang dia miliki ya itu yang ia berikan, sehingga ketika ada kayak komplain atau singgungan terhadap batasan, kok nggak sesuai ya tadi antara milenial sama X-nya, kok nggak sesuai ya sama apa yang saya instruksikan, saya berikan. Nah, gitu. Harus ada kedua belah pihak yang saling memahami sih sebenarnya, antara si generasi atasnya sama si Gen Z ini, bahwa apa yang mereka komunikasikan, koordinasikan, diskusikan itu clear, sama-sama saling mengerti, saling terbuka gitu. Tapi sebenarnya kalau Mas Anung, kalau misalnya dari sudut keilmuan psikologinya sendiri itu, apakah memang secara umum anak-anak Gen Z itu memang boleh dibilang masuk kategori mudah baper ya? Gitu ya. Kalau saya sih mungkin akan bawa ini ya, ada stereotip yang saya mau bantah gitu Pak di sini, karena agak kurang setuju sebenarnya kalau misalkan itu agak kurang baper. Yang pertama misalkan ada bilang bahwa Gen Z itu males dan nggak loyal misalkan gitu ya. Faktanya mobilitas tinggi mereka itu lebih disebabkan keinginan untuk berkembang cepat, bukan kemalasan. Itu survei dari Gallup tahun 2023 menemukan 65% Gen Z itu bersedia bekerja ekstra kok kalau mereka melihat peluang perkembangan yang nyata. Jadi Gen Z itu lebih mungkin mengerahkan effort lebih banyak malah. Artinya tergantung challenge-nya ya. Betul, apakah itu ada peluang itu, kesempatan itu untuk mereka. Terus yang kedua, tidak tahan tekanan gitu ya. Nah, faktanya mereka itu lebih peka pada unhealthy pressure dan lingkungan kerja yang nggak sehat. Itu didukung sama studi dari Harvard Business Review yang nyebutin bahwa Gen Z itu mampu mengelola tekanan kerja jika ada psychological safety, Pak. Apa itu psychological safety? Nah, psychological safety itu merujuk pada perasaan kita mampu untuk menunjukkan emosi, menunjukkan aslinya diri kita tanpa takut konsekuensi negatif yang mungkin, seperti misalkan peluang karir yang nanti dibatasi, atau bahkan mungkin status kita, atau bahkan self image kita gitu ya, yang bisa terpengaruh gitu. Ya artinya kalau atasan, kalau orang Surabaya bilang ya, mungkin Mas Anung asli dari mana? Saya Bandung, Pak, sebenarnya. Dari Bandung nggak ngerti ya, tapi Mas Adam mungkin ngerti. Atasannya ngecingan gitu, anak-anak ngecing ya. Ngecing kayak membuli lah. Iya. Atau apa namanya? Jadi kalau sekali salah gitu diinget-inget terus, jadi ditandai gitu ya. Iya, ditandai gitu. Betul. Itu kan bikin mereka psychological safety-nya rendah. Safety-nya enggak muncul ya. Oke. Jadi kan itu yang mungkin jadi catatan-catatan. Tapi ini menarik dari question note yang dikirim oleh teman-teman MSC. Apa perbedaan merasa sakit hati yang sehat dan baper yang justru menghambat perkembangan? Saya ke Mas Anung dulu. Jadi sakit hati itu ada yang sehat ya? Ada, Pak. Oh, gimana itu cerita contohnya itu?
Kalau saya lihat tuh sebenarnya itu seperti kritik kan ya Pak ya. Oke. Ketika sakit hati diberikan kritik gitu. Nah, ada kritik yang sehat, ada kritik yang merendahkan juga. Bedanya tuh apa sih sebenarnya? Nah, pengalaman nih saya pernah waktu pertama kali kerja gitu Pak. Itu saya diomong gini sama atasan saya. Percuma saya ngerekrut kamu, sarjana nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, itu rasanya kena kena hati banget gitu ya. Nah, itu tuh merendahkan tuh. Tapi kritik yang sehat itu lebih ke arah fokus ke perilaku kita apa yang salah dan ngasih tahu solusinya tuh apa gitu ya. Contohnya, kok kamu telat terus sih meeting beberapa kali? Ayo coba kita rencanain nih gimana solusinya biar kita nggak telat-telat lagi gitu. Itu yang sehat. Itu yang sehat, ngarah ke solusinya gitu. Kalau yang nggak sehat? Kalau yang nggak sehat kayak tadi Pak, kamu nih nggak becus ya gitu. Atau misalkan kok kamu Membuli gitu ya? membuli gitu Pak, tanpa tahu sebenarnya arah selanjutnya nextnya apa gitu. Jadi secara ringkas mungkin kalau kritik sehat tuh lebih ke perilaku dan itu juga ke solusi gitu ya. Dia jelas harus action apa, terus juga nadanya juga hormat kan, respect gitu. Dibanding yang kritik yang merendahkan gitu. Jatuhkan, betul. Mas ada mau menambahkan? Ya, kalau saya mau menambahkan tentang kritik yang sakit hati yang bisa membuat sehat adalah ya itu dari apa yang sebenarnya ini tergantung. Kalau dari tadi Pak Anung perspektifkan adalah dari perspektif si pembicara atau yang kritik ya, bahwasanya yang kritik itu dia ngasih solusi atau enggak. Nah, kalau saya ingin berbicara dari segi penerimanya, nah ada dari segi penerimanya, mau dijudge, mau dijatuhkan, mau direndahkan seperti apapun, kalau si penerima ini bisa mengkonversi sesuatu hal yang dia terima menjadi sebuah pecutan lah. Kayak saya boleh ambil contohnya Pak Anung tadi ya, direndahkan tentang kamu S1 nggak bisa apa-apa. Nah, dari sana dia buktikan bisa S2 loh ini. Luar biasa loh. Nah, gitu loh, maksudnya dia buktikan dengan Oke, saya nggak cuma bisa ini, tapi saya bisa buktikan saya bisa S2, saya bisa menghasilkan A, B, C, D, E. Tadi sempat bicara juga, beliau juga buat alat ukur psikologi ya, koreksi kalau saya buat salah. Terus buat buku juga. Nah kan apa yang disampaikan bukan nggak bisa apa-apa gitu loh. Apa yang dikritik atau disarankan atau dia rendahkan mohon maaf siapa ini yang ini. Itu nggak selalu tentang dia benar-benar memang itu menjatuhkan, tapi ketika si penerimanya atau Pak Anung sendiri bisa mengkonversi bahwa oke, saya akan buktikan bahwa saya nggak cuma bisa gini aja, tapi saya bisa lebih dari ini. Nah, itu akan jadi sebuah growth itulah tadi, bahwasanya dia nggak menerima bahwa oh iya saya cuma bisa gini aja, ya udah deh. Saya cuma bisa gini aja. Akhirnya ya menerima dengan kondisi yang direndahkannya, semakin akan rendah dia di mata orang lain itu. Dia nggak merasa ingin membuktikan, ingin naik dari level yang dia rendahkan gitu loh. Bahasanya ada yang bisa diimprove nggak dari kritik ini gitu. Sesuatu kita fokusnya ke apa yang bisa diubah sih gitu dari. Tapi kalau secara secara manusiawinya gitu ya, anak-anak Gen Z itu lebih duluin bapernya atau dia sebetulnya dia termasuk generasi yang rasional. Ini apa maksudnya nih? Diinternalisasikan dulu baru kemudian dia bereaksi, atau memang kecenderungannya dia mereaksi dulu? Kalau secara umum ya Pak. Reaksi defensif itu kan wajar gitu ya, apalagi ketika kita mempersepsikan itu nyerang personal kita atau nyerang identitas kita gitu kan. Nah, itu wajar karena kita menganggap ketika ada kritik yang kita persepsikan sebagai situasi ancaman, otak kita nih udah otomatis langsung ini ya, defense kan. Nah, akhirnya tubuh kita juga kan bereaksi untuk nolak gitu, akhirnya reaksi emosi. Sedangkan ketika ada kritik yang itu memang mengancam tapi kita take a break gitu ya, let's pause dulu gitu, mungkin akan lebih rasional, nganalisis dulu gitu ya, kayak ini maksudnya niatnya apa sih gitu ya, terus kenapa dia ngomong kayak gitu ya, apa alasan dia dibalik kritik yang merendahkan itu gitu. Nah, itu anak-anak Gen Z banyak gak yang bisa melakukan itu? Beberapa yang saya temui ada, tapi beberapa yang lain enggak juga gitu. Artinya gini,
kalau misalnya ini bukan untuk ini kan topik kita ini kan bukan untuk menjelek-jelekan Betul. anak-anak Gen Z ya, Betul. tapi kan untuk lebih memahamkan. Tadi Mas Adam sudah membuka kalau para manajer itu ada di level bahkan ada yang masih generasi X Iya. atau milenial, mereka menjadi lebih paham bagaimana membuat anak-anak Gen Z lebih terpaju dan lain sebagainya gitu Betul, ya. betul. Nah, artinya memang kalau dibandingkan dengan milenial dan X itu anak-anak Gen Z lebih baper ya. Lebih rasanya lebih ke itu Pak, reaksi emosinya gitu. Lebih reaktif ya. Lebih reaktif tanpa menunggu Betul. untuk menganalisa situasi. Secara singkat langsung direspons gitu. Langsung direspon dan itu direspon. khas anak-anak Gen Z ya. Betul, dan itu ada datanya Pak. Ha-ha. Saya bawa datanya itu bahwa memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa jadi Gen Z ini kalau misalkan dia menghubungi atasan dan itu direspon kurang dari 10 menit dia senang. Tapi kalau lebih dari 10 menit merasa diabaikan. Jadi kan merasa reaksi emosionalnya cenderung negatif gitu Iya, kan, iya, Pak. Karena iya. nungguin Sereaktif itulah ya anak-anak Gen Z ya. karena Itu yang harus dipahami ya. karena sudah terbiasa untuk responnya cepat gitu. Iya, karena dia apa-apa dari handphone itu kan lablep gitu aja gitu ya, gitu. cepet-cepet aja gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali, kita break dulu Mas Anung, Mas Adam, kita ke pesan-pesan dulu. Oke, topik kita pagi ini kan anti baper, pro growth, sikap kerja Gen Z masa kini. Jadi kita memang benar-benar hari ini spesifik dalam tanda petik menguliti anak-anak Gen Z untuk mengetahui apa sih yang menjadi kekuatan atau kelebihan mereka dan kemudian apa yang harus kita lihat tetap sebagai sebuah kekurangan jika dibandingkan dengan generasi-generasi di atasnya begitu ya. Iya. Tadi kita sudah ngobrolin tentang ya memang bahkan Gen Z awal ini Mas Anung Iya, senior Pak. ya Gen Z senior ini juga mengakui bahwa memang secara umum Gen Z itu mudah baper gitu ya. Tapi enggak juga karena tergantung bagaimana challenge yang dirasakannya. Kalau misalnya masukan itu bisa disampaikan dengan baik dan itu akan direspon menjadi challenge oleh Gen Z, maka sangat mungkin Gen Z juga akan bisa lebih Improve. Iya, lebih improve dan lebih cepat ya mereka ya. Betul. Iya Dan ialah pro growth-nya itu malah di situ, Pak. Oke. Karena ketika mereka mereframing gitu ya, Mas ya. Dari kritik jadi apa yang bisa diimprove, itu kan ngelihat situasi apa sih yang bisa diubah dari hal ini gitu, dari situasi saya sekarang, sehingga jatuhnya ya kita lebih praktis gitu melakukan sesuatu yang kita bisa menggunakan kekuatan kita lebih banyak dan lebih bisa produktif gitu, menghasilkan sesuatu yang berharga, bernilai. Oke. Ya, nah ini yang juga mesti kita benerin. Seringkali anti baper itu kemudian dipersepsi sebagai kebal perasaan atau cuek ya, nggak ngereken lah wes. Ya. EGP emang gue pikirin gitu kan. Nah, gimana menjaga empati dan kepekaan sosial tapi tetap mentalitasnya tahan banting? Saya ke Mas Adam dulu, nanti mungkin Mas Anung juga bisa komentar. Oke. Gimana tetap mentalitasnya tahan banting? Tahan banting. Kalau menurut saya pertama dari hati dulu. Jadi gimana kita bisa memahami orang lain lah. Yeah. Dari memahami orang lain tuh juga kita fungsikan di kepala kita untuk mengelola respon itu sendiri. Jadi dari apa yang kita tangkap, kita harus peka terhadap perasaan orang lain, namun juga nggak membiarkan emosi itu keluar atau muncul dari reaksi kita. Jadi balance antara perasaan tadi yang memahami perasaan orang lain, juga emosi kita dikontrol melalui antara hati dan kepala itu balance. Dari hati memahami orang lain, dari kepala meregulasi emosi tersebut gitu sih. Mas Anung. Kalau saya sih memang biar kita tetap tahan banting tapi tidak baper cuek gitu ya. Itu kita bisa juga buat batasan gitu Pak, buat batasan empati. Kalau tadi Mas Adam bilang kita menyeimbangkan antara kepala sama hati kita, ya kita juga buat batasan. Boleh kita dengerin curhat teman, tapi jangan sampai kita hanyut dalam perasaannya gitu ya, jangan sampai terbawa hanyut gitu. Atau kita juga bisa membangun support circle gitu, bahwa teman-teman seperjuangan kita atau bahkan mentor gitu, atasan yang memang suportif terhadap
hal-hal yang memang itu relevan gitu di pekerjaan yang bisa membuat kita lebih tahan banting gitu. Dan juga kalau bisa speak up tentang tadi psychological safety tadi kalau memang itu dirasa perlu, atau saya udah ngerasa nggak aman nih di sini Pak, ada nggak bisa diperbaiki atau dibantu diubah gitu dari situasi ini gitu. Ya. Mas, kalau kita bicara soal empati dan kepekaan sosial, anak-anak Gen Z gambarannya seperti apa, Mas Anung? Oke, saya cek dulu data saya ya Pak ya. Kalau empati itu ya mereka lebih ini ya, kayak rasa lebih ekspresif ya Mas ya. Betul. Lebih ekspresif. Oh gitu ya, malah mereka lebih empatif ya? Iya, lebih peka gitu ya sama situasi, sama hal-hal yang dirasa itu tekanan-tekanan yang ini nggak sehat nih kayaknya gitu ya. Jadi akibatnya respon mereka di pekerjaan juga rasanya lebih lebih menjaga gitu ya, menjaga jarak karena udah tahu nih unhealthy pressure gitu, atau ini suatu yang dianggap toxic gitu ya, dianggap wah ini nggak akan bisa. Mereka nggak mau itu. Itu yang kemudian menurut beberapa generasi yang lebih senior itu dianggap ini nggak mau ikut-ikut ini. Ini nggak kompak nih. Ini maunya individual gitu ya. Nih mainnya gitu. Padahal mungkin memang ya karakteristik diri mereka karena ya itu tadi medsos sudah terbanyak literasi mentalnya gitu tentang kesehatan mental tinggi gitu. Jadi mereka ini tuh maksudnya gini ya, itu gini. Jadi pengetahuannya lebih lebih ada pengetahuan tentang itu gitu. Dan anak-anak Gen Z itu memang kecenderungannya lebih berani untuk speak up ya. Pasti ya. Dan keberanian untuk speak up itu juga kemudian kalau kita atasan-atasan yang X dan milenial nggak pahami betul, itu bisa membuat mereka ini anak ini nggak sopan nih. Iya, betul. Kemarin tuh ada di LinkedIn Mas, salah satu medsos itu buat mencari kerja, itu ada generasi Z, dia punya bisnis gitu Pak. Terus dia ini bikin foto profilnya tuh open to work gitu, yang warna hijau. Oke. Terus di komen masa CEO nyari kerjaan gitu, CEO jadi staff gitu. Terus si yang komentar ini dicek profil LinkedIn-nya. Nah ternyata yang komentar itu generasi sebelum milenial, sebelum Gen Z gitu. Jadi dan si Gen Z ini meng-capture komen itu dibuat postingan lagi Pak. Jadi udah dia di komentar negatif, terus komentarnya itu di-capture lagi, terus diposting lagi sama dia gitu. Artinya apa itu? Artinya bahwa memang sesuatu berusaha untuk tidak menormalisasi ya, walaupun dia CEO atau dia walaupun dia punya bisnis ya, ketika dia memang membutuhkan pekerjaan ya silahkan mencari kerja gitu. Jadi nggak gengsi-gengsian gitu ya? Nggak usah gengsi-gengsian gitu. Nggak usah gengsi-gengsian gitu. Anak-anak gengsi kayak begitu ya? Ya, yang kemarin saya lihat pengalaman saya itu Pak. Iya. Kalau soal kepekaan sosial? Kepekaan sosial ya. Karena kecenderungan kan dari tadi kita bisa mendengar dari Mas Anung itu anak Gen Z kan cenderung lebih soliter ya, lebih individual untuk mengerjakan. Apakah mereka kemudian memang dari sononya seperti itu, dan bagaimana kalau mereka bekerja dalam teamwork atau kepekaan sosialnya? Iya. Ada datanya nggak Mas? Kalau saya dapat dari Gallup Workplace Report tahun 2023 itu menunjukkan kalau Gen Z ini bisa menerima feedback tapi dengan ada empati Pak. Dan kalau mereka menerima feedback dengan ada empati itu justru peningkatan produktivitasnya 23% dibanding mereka yang terima feedback dengan gaya blunt sarcasm gitu. Kayak misalkan tadi nggak becus nih gitu. Iya. Yang sarkas gitu mereka nggak seneng ya? Nggak seneng Pak. Itu poin aja gitu ya? aja, apa sih problemnya gitu. Meskipun itu juga kayaknya harus disampaikan dengan cara-cara yang menurut dia psychological safe gitu ya. Safe ya. Kalau enggak nanti jadi ancaman ini. Wah ini kok menyampaikannya kok dengan bahasa yang kasar ya. Ini kan gimana komentarnya Mas Adap? Jadi atasan-atasan juga harus memahami banyak ya. Iya, ngomong generasi lah ya. Saya ingin nyambung yang tadi yang Pak Arif sampaikan bahwa tentang dia sudah terbuka melek terhadap yang mental health, psychology safety dan
sebagainya, tentang ya mental health dan lain sebagainya lah. Terhadap keterbukaan itu sehingga dia tahu bahwa normalnya, batasannya, benernya untuk harusnya manusia itu seperti ini loh, bukan dinormalisasi tentang contoh kita ngomong lah tentang instruksi yang mungkin itu dirasa itu akan overworknya, keterbatasannya dia, kayak entah jam kerja atau kapasitas yang harusnya dikerjakan 3-5 orang tapi ini diinstruksikan atau diberikan ke 1 orang. Nah itu kayak orang atasnya Gen Z ini kan menormalisasikan, halah itu loh udah biasa, dulu saya seperti itu. Nah hal-hal yang kayak gini ini yang membuat mereka, lah justru karena itu nggak normal, itu harus diperbaiki. Nah kepekaan kesadaran bahwasanya itu harusnya nggak dinormalisasi, ayo dong berbenah dari hal tersebut. Nah itu yang istilahnya Gen Z harapkan komunikasikan, bahwasanya titik temunya adalah mental health tadi. Bahwasanya loh kalau dengan perasaan tersebut atau aktivitas tersebut itu bisa membuat Anda stres, Anda burnout, ABCZ lainnya yang negatif lah istilahnya, ya akhirnya Gen Z tersadar untuk ya ayo diperbaiki, apa dari sisi apanya, dari teamworknya kah, atau dari kapasitas kerjanya, atau dari efisiensi pekerjaan dan ABCZ lainnya, itu yang harusnya istilahnya menurut mereka itu harus disesuaikan. Ya gitu. Ya. Ada komentar Malik? Ya, dan nambahin juga mungkin ya Mas Adam ya, bahwa generasi kita Gen Z gitu kan memang lebih banyak untuk bekerja itu menggunakan HP, sosmed gitu ya Pak ya. Itu memang nunjukin bahwa Gen Z ini rata-rata 5-6 aplikasi produktivitas itu digunakan untuk kerja. Tapi kerja ini kolaboratif. Jadi kerja bersama teman-teman, kerja sama rekan departemen lain mungkin ya. Jadi karena kecenderungan ini, nah bisa tuh jadi kekuatan yang bisa diarahkan buat si Gen Z ini lebih banyak menggunakan teknologi, tapi juga membuat teknologi itu jadi sesuatu yang kolaboratif gitu. Oke. Nah, yang berikutnya yang ini pertanyaannya question road-nya menarik ini Mas Adam. Terima kasih ya sudah dibantu untuk bisa memahami Gen Z, karena buat saya memahami Gen Z ya memang rada susah gitu ya. Karena generasinya lompat gitu ya. Oh, Pak Adam dari berapa? Pak Adam. Pak Aldi. Saya ya. X. Oh, Gen X. Iya. Saya X sama kayak Bu Novi. X gitu kan. Makanya Bu Novi kalau anak buahnya izin pakai chatting izin pakai email, ya nggak nanya-nanya, kok aku di depanmu kok izinnya pakai email. Itu yang perlu disampaikan ketika kita membahas soal Gen Z ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, jika semua orang diminta bersikap pro growth, bagaimana kita memastikan arah pertumbuhannya tepat, bukan justru berkembang ke perilaku atau kebiasaan yang salah? Mas Adam, gimana? Konteksnya? Ya. Kalau menurut saya pertumbuhan pro growth itu kok bisa dinilai sebagai hal yang pertumbuhan yang bisa artinya ada dampak positif, berarti bisa negatif. Menurut saya kayak semuanya harus positif ya tentang pro growth ini. Jadi kayak harus punya landasan tentang integritas, profesionalisme, terus hal-hal tersebut, dan intinya untuk tujuan jangka panjang. Jadi ukurannya bukan hanya dari skill yang bertambah, tapi juga dari dampak positifnya bagi diri sendiri. Jadi tentang ya kalau di dalam perusahaan pasti punya core value ya, yang artinya dia bisa bertumbuh dari core value tersebut, dari nilai-nilai perusahaan tersebut, atau istilahnya ya kalau di BUMN kan akhlak, nah bisa diambil dari A-nya apa, K-nya dan lain seterusnya. Atau dia bisa juga dari ambil landasan prinsip pribadinya tentang ya integritas, kejujuran, terus keberkembangan, bahwa sehari contoh punya prinsip bahwa sehari harus belajar sekian menit atau sekian jam atau belajar apapun tentang vocab dari entah bahasa Inggris, Spanyol, Cina dan lain sebagainya. Jadi ada sesuatu hal yang ditingkatkan dari setiap aktivitasnya atau setiap produktivitasnya gitu sih. Saya nambahin juga, kalau saya memastikan bahwa tujuan pro growth itu sama tujuan perusahaan itu align, ya kan, bahwa jadi
pro growth di sini harus dipastikan bahwa itu memang membentuk kemandirian si pekerja, pegawai Gen Z ini gitu ya. Terus juga menguatkan kompetensinya juga dan menjalin relasi dengan lingkungan kerja, menguatkan hal-hal tersebut tadi. Karena kalau kita merasa punya kontrol gitu ya, terus kita ngerasa mahir juga di pekerjaan dan terhubung gitu ya dengan pro growth ini, artinya kan memang pertumbuhan pribadi itu bukan sekedar ikut-ikutan, tapi juga memang karena ada meaning gitu, ada maknanya di situ. Dan itu juga tips praktisnya mungkin kita bisa define our why gitu. Kenapa sih kita harus mencapai tujuan pro growth ini yang bermakna, terus juga menuliskan tujuan itu gitu ya agar bisa lebih terkonkret ada bentuknya gitu ya, dan bisa dipecah-pecah menjadi micro goals yang lebih achievable gitu. Akhirnya kita juga bisa membuat refleksi mingguan atau bulanan untuk memantau sebenarnya goals ini sudah tercapai sejauh apa gitu. Dan akhirnya memang ini pada akhirnya membangun environment yang mendukung pro growth tadi gitu, Pak. Oke. Yang penting memang harus on track ya, On supaya nggak sampai kemudian tanpa sadar melenceng akhirnya jadi habit yang bad habit gitu ya. Itu yang harus dikontrol oleh para atasan. Nanti kita lanjutkan. Menarik untuk nanti saya juga ingin menanyakan kepada para narasumber ini terkait dengan bagaimana kemudian kalau harus membangun teamwork dengan segala banyak catatan dari awal diskusi sampai menit ke ini, kan catatannya Gen Z itu harus gini. Nah, bagaimana kemudian kalau mengeblendkan mereka? Karena kan karyawan nggak mungkin Gen Z semua itu satu perusahaan gitu. Tapi ada yang milenialnya, bahkan juga ada yang X-nya. Nah, ini gimana nih nanti kebijakannya? Kita lanjutkan nanti setelah pesan-pesan ya. Oke, kita lanjutkan kembali dan sambil melanjutkan bertanya-tanya, kalau Anda belum terwakili oleh pertanyaan-pertanyaan saya dan ingin bertanya ke para narasumber, monggo silakan ya. Kalau mau by phone bisa di 0315620096 atau 5679696 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Oke, tadi saya sudah spill sebelum kita break ke iklan. Bagaimana kalau kemudian dengan banyak catatan seperti itu, Mas Anung dulu deh. Dengan banyak catatan seperti itu dan kemudian teamworknya harus dibangun melibatkan lintas generasi. Apa yang harus menjadi perhatian dulu, Mas? Misalnya di tim itu ada, mungkin ekstrimnya ya, masih ada X juga misalnya, ada milenialnya, ada Gen Z-nya. Nah ini kan mereka punya karakteristik yang tidak terlalu sama persis, tidak sama sebangun. Bagaimana? Apa yang harus diperhatikan menurut Anda? Kalau saya perhatikan ya mau nggak mau soft skill-nya berarti ya Mas ya, bahwa kemampuan berempati dan komunikasi itu penting karena kan ada perbedaan kebutuhan juga gitu. Misalkan dari Gen X yang dia lebih fokus sama struktur kerja yang lebih strict gitu, instruksinya harus diikuti. Milenial demikian juga. Dengan Gen Z yang lebih fleksibel, dia lebih nggak terikat sama kantor, nggak harus datang ke kantor gitu ya, bisa online bekerja. Yang penting ada teknologi di rumah yang bisa membantu dia, misalkan laptop atau handphone, apa yang bisa bantu penyelesaian tugas tim itu gitu. Dan begitupun dengan Gen X yang melihat Gen Z dengan karakteristik yang seperti demikian gitu, harus menggunakan teknologi, punya bisa kerja dari manapun gitu ya. Hingga pada akhirnya bisa jadi remote collaboration gitu ya. Kolaborasi secara minat dengan masing-masing memperhatikan kebutuhan anggota timnya gitu. Gitu ya. Kalau Mas Adam? Oke, kalau dari saya saling memahami antar generasi ini, karena saya juga melihat beberapa dari generasi yang cukup jauh antara Gen Z ke X lah. Mereka tuh bisa kayak ngobrol enak, komunikasi enak ya, karena kedua generasi ini saling memahami loh, antara ketika mereka komunikasi itu saling memahami, antara si X ini bisa ke bawah untuk gini loh anak Gen Z se-cheerful ini, se-enjoy ini. Nah, terus si Gen Z itu juga bisa memahami bahwa kestrikan, kebijakan, kehormatan, kewaspadaan terhadap generasi ini juga perlu saya miliki loh, perlu saya peroleh loh, bahwasanya ini juga align
untuk kebutuhan karir saya, kebutuhan apa namanya ya masa depan saya, bahwa kehidupan itu nggak tentang percepatan apa ya modernisasi, tentang teknologi, tentang semua bisa diakses secara mudah, sehingga ketika semuanya bisa mudah saya bisa secara cepat reaktif dan langsung merespon, enggak, tapi ketenangan dari generasi ini yang harusnya bisa dipelajari. Akhirnya saling memahaminya itu saling sharing, jadi saling mengerti, saling tahu, akhirnya di generasi manapun akhirnya bisa memahami generasi lain. Itu yang istilahnya jadi bridging untuk apa ya bisa menyelami masing-masing apa namanya masing-masing generasi yang nggak di generasinya gitu sih. Ya, oke. Dan apa namanya? Yuk sambil menunggu sahabat-sahabat Merkuri mungkin ada yang bertanya. Nah ini banyak perusahaan ingin SDM yang anti baper. Tapi kadang-kadang tanpa sadar lingkungan kerjanya sendiri itu toksik gitu ya. Nah ini kan membuat anak-anak Gen Z jadi ada di persimpangan. Bagaimana agar mereka bisa tetap pro growth tanpa kehilangan kesehatan mentalnya, Mas? Tadi kan kita sudah banyak bicara soal itu. Kalau saya pikir tetap ya fokus sama tujuan bekerjanya itu apa. Jadi daripada kita terus tahan banting gitu ya, resiliensi terus gitu ya, harus mantul terus, ya tetap juga lebih baik realistis aja tujuan kita kerja tuh sebenarnya buat apa gitu ya. Terus yang kedua juga resilience dan pengaturan emosi atau emotional regulation, lebih ya bisa tetap kuat gitu ya dengan peningkatan kerja gitu ya, beban kerja yang berlebih apa segala macam gitu ya. Dan juga menciptakan vibes yang fun gitu ya. Karena kalau nggak menikmati pekerjaan juga ya jatuhnya ya nggak optimal gitu, Pak. Gitu sih. Iya. Lebih ke arah situ Gen Z-nya gitu. Jadi artinya untuk supaya anak-anak Gen Z tetap pro growth ya harus bagaimana bisa mengurangi, bahkan kalau mungkin meniadakan kondisi yang toksik tadi itu ya. Iya, tetap bisa fokus sama tujuan realistis bekerja itu apa sih sebenarnya yang mau dicapai dalam bekerja gitu. Itu sih. Artinya untuk anak-anak Gen Z-nya. Untuk perusahaannya? Untuk perusahaannya itu juga mereka juga bisa lebih memfokuskan sebenarnya dari Gen Z ini apa sih kelebihannya, atau mungkin dari sisi individunya gini ya, apa yang itu bisa dikontribusikan sama si tujuan perusahaan itu gitu, Pak. Jadi ya strength tadi ya, pro growth-nya itu tetap align dengan si tujuan perusahaan ini gitu. Oke. Ke Mas Adam dan ke Mas Anung, kalau dari pengalaman yang selama ini ada gitu ya, ketika ditanya mana lebih sulit gitu membangun growth mindset itu dari awal nol ya, atau kemudian orang yang udah datang ke kita tidak nol, tidak kertas putih, itu diajak untuk tracknya sesuai dengan kita. Mana yang lebih sulit pengalaman Mas Adam? Oke, kalau secara pengalaman saya pribadi plus minus, tapi saya akan jujur bahwa saya sampaikan yang lebih mudah ya. Lebih mudah untuk di-guide itu adalah orang yang nol, bukan yang sudah isi. Artinya orang yang nol ini kita bisa drive, kita bisa guide tentang sesuatu yang dia sendiri. Nah harusnya orang nol ini lebih tepat ketemu sama orang yang tepat. Artinya kalau entah pembimbingnya, coach atau mentornya ini benar, dia akan jadi orang yang benar. Artinya dia diberikan wawasan, pengetahuan, knowledge yang yang bagus, yang on the track lah. Nah ini untuk yang orang yang nol, bahwasanya dia harus ketemu orang yang tepat itu tadi yang bagus. Nah itu plusnya. Nah minusnya ketika dia memperoleh orang yang mungkin atasannya yang toksik, atau secara nggak langsung dia memberikan contoh pekerjaan yang aktivitasnya ini loh, kalau nggak target dikasih ini, dia lakukan ini, yang perilaku itu nggak mencerminkan core value-nya perusahaan. Ya, artinya lebih mudah untuk mengarahkan orang yang belum tahu apa-apa ini lebih mudah, sehingga lebih mudah untuk diarahkan tentang sesuatu yang ingin kita guide atau drive. Tentang orang yang sudah punya kemampuan tadi. Nah, ini akan lebih sulit karena apa? Dia punya
yaitu prinsip yang mungkin sudah dimiliki di perusahaan yang lain atau pengalaman magang atau mungkin apapun yang dia punya teman atau rekan atau saudara yang dia udah punya pengalaman tentang pekerjaan itu. Artinya ketika itu tadi kalau dia diberikan oleh istilahnya atasan atau yang istilahnya toksik atau apapun, dia bisa meregulasi itu, dia bisa memilah itu untuk ini nggak bener nih, ini bisa ambil nih bener nih. Nah dia bisa ada nggak asal nerima gitu loh, nggak asal nah gitu. Nah terus kalau kadang kalau dia diberikan oleh ketemu sama atasan yang bener, nah ini kadang singgungan prinsip, sama-sama bener, nggak ada yang salah, sama-sama yang bener, tapi sama-sama punya tujuan yang benernya itu berbeda gitu loh. Kayak kita ngomong lah, anggaplah kita mau ke Malang antara lewat Pasuruan atau Mojokerto, itu yang bener mana? Kan sama-sama bener. Yang kalau satunya mau menikmati mungkin istilahnya pemandangan di Mojokerto, atau satunya pengen cepet aja Pasuruan. Nah itu tadi bahwa yang antara yang 0 itu lebih mudah, yang lebih berisi itu lebih sulit untuk diatur, yaitu ada plus minusnya masing-masing gitu ya. Iya, memang skill dari para manajer diuji di situ ya, bagaimana untuk kemudian bisa mengendalikan dan membangun teamworknya itu. Tapi Mas Anung punya pendapat yang saya cenderung setuju juga, karena ada penelitian ya Pak. Dari penelitian itu nyebutin kalau misalkan kita membangun growth mindset dari 0 gitu ya, itu tuh lebih tingkatan tuh lebih medium ke susah dibanding yang memang dia defensif terus kita ubah gitu ya, orang yang gampang defense gitu. Itu karena secara penelitian gitu ya, intervensi growth mindset itu memang nggak selalu signifikan, tapi secara di bagian otak gitu ya, orang yang cenderung menggunakan growth mindsetnya dia lebih aktif pada area yang peka sama kesalahan. Ketika error, nah area ini tuh lebih aktif. Artinya apa? Artinya kan di bagian otak ini itu tuh kita belajar gitu. Belajar tentang sesuatu yang dari salah ini tuh apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan yang terjadi, sehingga itu bisa buat kita lebih engage, sama lebih buat kita untuk belajar memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Tapi kalau orang yang defense itu kan memang secara dia nature udah sensitif sama ancaman gitu ya. Jadi misalkan dikritik atau diserang, ya otaknya juga kan tadi kan sudah mempersepsikan ini ancaman, sudah mempersepsikan ini bahaya, akhirnya tubuhnya juga bereaksi untuk bertahan. Sehingga yang pendekatan yang lebih dibutuhkan mungkin lebih ke arah konseling, terapi gitu ya, harus mengubah si kepribadiannya, mungkin karakteristik pribadinya. Jadi kalau dari situ ya lebih mudah membangun budaya dari 0 tadi. Dari 0 ya, daripada untuk ini mereka yang udah punya referensi defensif sebelumnya begitu. Oke. Ini ada Pak Dani ya, kita menghormati Pak Dani. Selamat pagi Pak Dani. Terima kasih sudah berkenan hadir melalui pertanyaan. Menurut seorang HR, apa sih akar masalah Gen Z yang dianggap kurang tahan banting dalam tanda kurung selain medsos begitu? Apakah faktor budaya kerja, pendidikan atau pola asuh? Ya. Silakan Mas Anung dulu. Kalau tadi memang beberapa penelitian misalkan dari HBR, Harvard Business Review, itu nyebutin bahwa memang mereka tuh memang kita tuh Gen Z lebih mampu sebenarnya mengelola tekanan kerja. Tapi memang akar masalahnya apakah di situ ada psychological safety apa enggak? Keamanan kita dalam berekspresi tanpa takut ada konsekuensi yang hadir ketika kita mengekspresikan perasaan itu gitu Pak di dalam tim. Sebenarnya berarti apakah si manajer-manajer ini bisa menciptakan keamanan secara psikologis itu untuk kita berekspresi tanpa harus dijudge gitu ya. Gen Z itu kemarin ada konten nih, we listen and we don't judge gitu Pak. Kita dengerin aja tanpa harus dihakimi. Iya, we listen and we don't judge ya. Nah kalau kemudian pertanyaan Pak Dani ini, mudah-mudahan saya nggak salah mengartikan ya, apakah faktor budaya kerja, pendidikan atau pola asuh? Nah ini mungkin lebih ke masa lalunya Gen Z ya. Itu pengaruh nggak sih ke anak-anak Gen Z yang dianggap menjadi kurang tahan banting tadi itu? Itu pengaruh juga sih, karena pengasuhan kita kan lebih banyak defisit ya Pak ya. Maksudnya defisit parenting tuh lebih ke arah kita nyari tahu apa yang kurang dari anak kita. Iya. Dan saya juga ngalamin itu. Kamu tuh kurang teliti, kamu tuh kurang cepat, kurang tok ya pokoknya orang tua. Iya, apa sih
aku jadi berpikir kayak, loh emang aku nggak punya kelebihan ya gitu ya, emang kita nggak ada yang bagusnya gitu apa, sehingga yang diperlukan sebenarnya strength based parenting gitu ya, nyari tahu sebenarnya kekuatan anak kita tuh apa, sehingga nanti ke depannya juga si anak jadi lebih paham, lebih confident ya anaknya ya. lebih confidence, oh saya tuh kuatnya di sini nih, lebih bisa melakukan hal ini, sehingga kegiatan-kegiatan apapun yang bisa mendorong si penggunaan kekuatan ini akan jadi lebih pas gitu. Oke, Mas Adam sekarang. Oke. Ini agak nyinggung ke bangsa ya. Karena ini culture juga ke bangsa kita sih, antara bangsa kita. Jadi kayak kenapa ya saya berpikir bahwa ini nggak ngomong tentang Gen Z, Millennial X. Tapi secara umum ya. Secara umum bangsa Indonesia kenapa ya lebih banyak kalau memandang seseorang, lebih banyak ya, nggak semua orang ya. Lebih banyak orang Indonesia itu memandang seseorang itu dari kekurangannya dulu. Dari negatif ya. Dari negatifnya dulu. Kayak apa ya? Dia nggak bisa menilai dari oh ini orangnya plusnya gini. Saya nggak tahu. Saya kok lebih tertarik dengan parentingnya orang luar negeri ya. Bahwasanya saya saya melihat sebuah reels nih. Ada anak kecil secara jelas menjatuhkan entah susu atau memecahkan akuarium atau apapun itu yang di depan mata orang tuanya, dan dalam keadaan ya pasti direkam, akhirnya bisa diupload itu. Respon orang tuanya keren, dia nggak marah, dia nggak langsung ngejudge kamu ini. Nah ini yang terjadi di culture bangsa kita Indonesia, yang langsung kamu ini nggak gitu, nakal, dibilangin A B C Z dan lain sebagainya. Nah tapi orang luar ini orang negeri parentingnya itu kerennya adalah dia nggak langsung ngejudge bahwa are you okay? Dia dia pedulikan istilahnya mental si anak dulu. Karena saya yakin bahwa anak sekecil itu nggak akan paham dengan stimulus yang terjadi saat itu, bahwa oh ini jatuh, oh ini berceceran air, kopi atau apapun itu. Kenapa ya ini? Itu saya yakin nggak itu kita pikiran dewasa itu pasti salah, tapi anak kecil nggak memahami itu bahwa itu salah. Tapi ini akan dibentuk salah atau benar atau ini apa? Itu ketika ucapan pertama dari orang di sekitarnya. Ini berarti kan nggak ngomong orang tuanya ya. Entah mungkin tetangganya yang bisa aja nyalain. Betul. Kamu ini anaknya nakal, dibilangin jangan ini, kamu jatuhin ini. Tapi enggak, dia peduliin dulu anaknya. Are you okay? Kamu nggak apa-apa. Nah, jadi istilah kamu akhirnya dia gali. Kamu kalau dia secara sengaja menjatuhkan itu, kamu kenapa menjatuhkan ini? Nah, ada apa yang ditahan sama si anak ini? Oh, saya nggak suka dengan pemandangan ini, mungkin akuarium ini. Nah, oke. Akhirnya si orang tua ini bisa memahami bahwa oh anak ini nggak suka atau dia nggak sengaja. Nah, ada apa? Jadi berikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia sudah lakukan, entah sengaja maupun tidak sengaja ya di sana. Nggak langsung tiba-tiba langsung kamu ini. Nah itu yang kebanyakan terjadi. Tapi itu memang harus diakui, itu memang jadi. Para orang tua kita, saya juga memperlakukan anak-anak saya masih seperti itu, memang harus diakui. Makanya itu perjuangan berat bagi bangsa kita ya Indonesia untuk mengubah tentang parentingnya, salah satunya tentang knowledge apapun itu, tentang kita harus banyak mengetahui literasi, wawasan tentang nggak tentang Indonesia aja, tapi kita juga harus belajar ke luar juga sih tentang parentingnya tuh luar biasa bagus untuk kita semua. Baik. Itu Pak Dhani mudah-mudahan menjawab. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Nah ini saya lanjutkan dengan pertanyaan, kalau bagaimana cara terbaik untuk mengubah kegagalan besar yang awalnya memukul mental dan kemudian bisa menjadi momen pembelajaran untuk tetap pro growth tadi itu. Gimana Mas Adam? Kalau saya pribadi, saya ingin menjawab tapi nggak sebagai motivator ya, tapi sebagai pengalaman bahwasanya itu momentum sih. Bahwasanya momentum, kalau bagaimana sih untuk cara mengatasi kegagalan ABCZ. Saya kalau bisa bilang, saya secara kontekstual saya akan sampaikan bahwa bahwasanya ketika kegagalan itu jangan dianggap sebagai kegagalan. Kegagalan itu menurut saya itu kewajiban loh. Itu kewajiban untuk menyadarkan kita bahwa kita manusia, kita bisa salah, bahwa dari kesalahan itu kita bisa belajar. Enggak yang kita ketika sudah merasa enak nih, enggak ada salah nih, ketika di atas kita
salah sedikit langsung turunnya keterlaluan, langsung kayak stres, aduh kok aku salah sih, biasanya perfect, biasanya gini. Nah itu yang terjadi kadang di orang-orang yang biasa pinter, biasa sukses itu. Saya pengen ngambil salah satu yang pemenang COC tahun lalu, siapa lupa saya, cewek itu loh. Shakira. Itu. Nah, itu itu lewat sebentar lah. Dia menganggap gagal itu saya kasih tahu. Dia menganggap gagal ketika IP-nya 3,8. Gila nggak sih? Dia menganggap 38 atau 37. Gila nggak sih dia menganggap correct me if I'm wrong. Pokoknya 35 ke atas lah. Pokoknya masih yang istilahnya itu IP dewa menurut orang teknik gitu loh. Yang loh itu dewa banget, orang yang udah hebat banget, udah termasuk pinter. Nah, dia menganggap gagal di IP yang setinggi itu gitu loh. Nah, artinya apa ya? Jadi kalau kita ngomong gagal, gimana kita mengkonversinya? Nah, kalau saya ngomong tadi menyinggung tentang momentum, gimana kita kebetulan menemukan momentum ketika kita jatuh, kita juga ketemu dengan trigger yang itu bisa memantulkan kejatuhan kita sampai minimal ya setengah lah, bahwasanya itu kebetulan ketemu sama orang random atau kita kelihatan tentang peristiwa apa gitu, itu bisa benar-benar yang bisa membuat titik balik yang luar biasa ketimbang dikasih motivasi yang kamu gini harusnya gini. Itu kayak kebanyakan yang saya peroleh itu nggak membuat orang berubah gitu ya. Gitu. Oke, lebih tapi momentum, lebih ke memanfaatkan momentum dan kemudian lebih to action ya, bukan cuma sekedar dinasihati ala-ala motivator. Ya. Mas Anung setuju dengan itu atau mau nggak? Ya, kalau saya mungkin nambahin, mungkin ketika kita terjadi kegagalan mungkin kita bisa take pause dulu. Take pause. Ambil jeda bahwa memang ini sudah terjadi. Terus kita reframe lagi bahwa sebenarnya makna kegagalan ini tuh apa sih gitu ya. Kadang tuh kan kita ngomong kegagalan nih, udahlah saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saya udah nggak ada harapan lagi bagi saya. Tapi ada juga orang yang ketika gagal dia malah, emang orang sukses aja yang boleh hidup ya gitu. Emang ini akhir ya gitu ya. Kayaknya saya masih ada harapan deh depan gitu ya. Orang yang pernah gagal juga berhak kok untuk sukses lagi dan berkembang gitu ya. Jadi dari situ kita mereframe dan memvalidasi emosi kita. Ya saya sedih, saya kecewa gitu ya. Bahkan orang yang resilient kan bukan orang yang tanpa cacat gitu Pak. Mereka juga ngerasain kecewa, ngerasain sedih, ngerasain marah gitu ya ketika gagal itu. Tapi yang membedakan orang yang resilient ini, mereka tetap punya harapan, mereka tetap punya kemauan untuk berupaya dan terus berkembang sih. Oke, baik. Kita sudah sampai di bagian akhir dari diskusi kita. Nggak terasa waktunya ngobrol sama anak-anak Gen Z. Gen Z ya, Mas Adam juga Gen Z kan ya? Senior katanya Pak. Sama-sama senior ya. Oke. Apa pesannya untuk sesama Gen Z yang bisa Anda sampaikan? Saya mulai dari Mas Anung dulu, supaya mereka bisa tetap pro-growth, bertahan di tengah dunia kerja yang makin penuh dengan kritik, makin penuh dengan tekanan seperti sekarang ini. Ya, mari guys kita kenali kritik yang sehat gitu ya, dan proses itu dengan otak bukan dengan ego gitu ya. Karena kritik itu dia data buat upgrade skill dan upgrade diri kita, bukan serangan personal kalau kita bisa merefleksikannya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Adam sekarang. Ya. Sama, jangan takut kritik, tapi takutlah kalau kamu berhenti belajar. Takutlah kalau kamu berhenti belajar, karena dengan begitu kamu memang nggak pernah salah, tapi kamu juga nggak pernah akan dapat apa-apa, begitu ya. Kalau filsuf berkata cogito ergo sum. Apa itu Mas? Saya berpikir maka saya ada. Oke, ya, luar biasa. Dalam. Luar biasa, luar biasa ini. Ya, terima kasih banyak Mas. Nama lengkap beliau ini Hendrikus Anung Anindito, MPAC, psikolog dari Plus Consulting. Terima kasih Mas Anung. Siap, panggilannya. Sukses terus ya. Sukses terus Maldi buat Merkurian Integra MSc. Siap. Juga untuk Plus Consulting maju terus ya. Amin. Oke, Mas Adam, ada agenda-agenda MSc yang ingin disampaikan dan
dalam waktu dekat ini? Oke, dalam waktu dekat ini untuk agenda MSI di tanggal 16 Agustus ada public relation, pelatihan public relation, kemudian 23 Agustus ada pelatihan juga manajemen SDM, sekretaris administrasi dan pelayanan prima dan public speaking. Terus kemudian 30 Agustus ada training of trainer dan digital marketing. Nah, para pendengar bisa menghubungi langsung untuk informasi lebih lanjut ke 0811 340 5557. 57. Oke, baik. Terima kasih para narasumber. Mas Anung, Mas Adam. Kita cukupkan sampai di sini untuk talk show Solusi SDM kali ini, sahabat Mercury. Kalau Anda tertinggal bisa menonton kembali nanti di akun YouTube-nya Mercury @radio_mercury96 ya. Saya Ali mohon pamit, kita ketemu dalam talk show Solusi SDM minggu depan. Sampai jumpa.